Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dada Zakwan Akbar Perdana Wijaya. Dan hari ini saya akan menjelaskan Lab Session 9 Project UTS, yaitu yang dimana mencakup 4 poin utama, yaitu menjelaskan desain umum aplikasi, termasuk struktur package, modul, dan penerapan OOP. Lalu menjelaskan alur dari aplikasi yang berjalan secara umum. Lalu menjelaskan bagaimana aplikasi menangani anomali, tipe input yang tidak cocok, dan lain sebagainya. Dan juga menjelaskan penerapan dari lambda function pada implementasi. Ayo kita langsung masuk saja ke dalam videonya atau penjelasannya. Lalu pada struktur package yang seperti dijelaskan di awal video lab session. Ini kenapa gini? Nah, pada modul utama yaitu mini project 1 terdapat dua folder lainnya, yaitu main dan info konfigurasi, yang dimana folder main ini menyimpan file konfigurasi dari JSON, lalu juga menyimpan file dari device JSON, dan juga terhadap modul main. Nah, pada modul main ini juga berguna untuk mesin dari program ini, kayak seperti memberikan fitur dan lain sebagainya. Lalu untuk network konfigurasi hampir sama dengan folder yang main, cuman dia menyimpan konfigurasi.py. Untuk struktur package-nya seperti itu. Lalu kita akan masuk ke dalam modul main.py. Nah, pada modul main.py ini cukup bisa dibilang cukup mudah sih untuk kita mengerti dari modulnya ini, seperti dia melakukan pemanggilan dari folder network konfigurasi, lalu juga memberikan pretty table atau memberikan pretty table kepada program biar mempercantik table. Lalu juga pada modul main ini juga terdapat banyak sekali fitur-fitur seperti simpan ke file, lalu juga muat dari file, lalu simpan semua file, terus membaca file, dan memberikan banyak input-input lainnya. Dan ini membantu para pengguna untuk menggunakan programnya atau usernya menggunakan program. Lalu masuk ke dalam konfigurasi.py atau konfigurasi. Pada modul ini hampir sama dengan main, cuma bedanya dia lebih simple, seperti terdapat atribut-atribut dan juga variabel-variabel yang mendukung program, kayak memberikan exception handling. Walaupun di main.py juga ada, cuman di sini juga ada kayak exception handling, terus juga variabel-variabel, lalu juga terdapat konstruktor dan lain sebagainya. Lalu untuk penerapan OOP, untuk codingan ini penerapan OOP mungkin bisa dibilang cukup, seperti penggunaan konstruktor, lalu penggunaan self, atribut-atribut lainnya, lalu juga menggunakan to-dig seperti ini, dan lain sebagainya. Seperti menggunakan exception juga, seperti itu, exception handling. Lalu kita masuk ke poin kedua, yaitu kita akan menjelaskan alur dari aplikasi yang berjalan. Yang pertama adalah kita sebagai pengguna harus memasukkan konfigurasi. Kita tekan print yang pertama, yaitu kita akan memasukkan subnet 255.255 terus 255.0. Lalu kita masukkan gateway-nya. Lalu kita masukkan IP address-nya. Seperti itu. IP address tidak boleh sama. Baik, ternyata masalahnya saya sudah menyimpan filenya. Jadi filenya sekarang sudah dihapus, dan saya akan melakukan ulang.
Sudah dihapus. Belum dihapus pokoknya. Hapus lagi. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan ulang seperti yang dijelaskan. Harus menjelaskan alur dari aplikasi, bagaimana cara dia berjalan secara umum ya. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama kita akan masukkan konfigurasi. Nah, yang ini kita harus masukkan format 255, 255 dan 0. Lalu gateway-nya 192.168.1.1. Oke, 192.168.1.2. Oke, sudah. Nah, seperti ini untuk bagian masukkan konfigurasi. Kita akan masukkan banyak karena akan kita gunakan banyak. Nah, seperti memfilter, kita menambahkan device sebagainya. Lalu juga ada mengedit dan konfigurasi juga. Baik, kita masukkan pilihan lagi. Mungkin akan saya pause aja untuk menghemat waktu. Sebentar. Oke, di sini saya sudah buat 2 biji. Yaitu untuk pilihan kedua itu kita menampilkan list konfigurasi ya. Nah, di sini ada penggunaan filter, yaitu ini konfigurasi yang belum dipakai, maka dia akan berada di sini. Gitu. Lalu untuk konfigurasi yang sudah dipakai dia berada di sini. Oke. Ini kan dia belum dipakai nih, maka dia false. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan device. Nah, masukkan device ini hampir mudah dengan masukkan gateway, yaitu kita masukkan nama perangkatnya router dang. Oke, router dang. Masuk ke jenis perangkat apa nih? Karena dia router, maka jenis perangkatnya adalah router. Mari kita enter. Oke, router sudah kita buat satu aja dulu karena kita akan coba secara otomatis dan juga secara manual di pada 6 dan juga 7. Nah, kita lihat untuk menampilkan device. Nah, hampir sama juga. Untuk statusnya masih belum dipasangkan. Nama perangkat, subnet, gateway dan IP address-nya masih belum kepasangkan. Jadi dibiarkan saja dulu. Lalu kita akan masuk ke dalam menambahkan IP address secara otomatis. Oke, kita akan cek 6 saja. Langsung muncul pesan konfigurasi berhasil ditambahkan ke semua perangkat yang belum dipasangkan. Kita akan lihat lagi menampilkan device. Nah, tadi yang awalnya nggak ada di sini sekarang udah ada jadi di sini. Oke, kita buat lagi untuk masukkan device lagi ya. Router lagi karena kita akan filter nanti ya. Router labcom. Oke. Router lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat lagi tampilan device nomor 5-nya. Nah, maka sudah terlihat yaitu belum dipasangkan dan sudah dipasangkan. Nah, lalu kita akan membuat device yang akan dihapus. Oke. Kita buat dulu sebentar. Saya akan pause terlebih dahulu. Oh, saya rasa tidak perlu di-pause karena sudah ada 2 perangkat ya, router labcom sama router dang. Oke, saya akan mencoba menghapus device yang ada pada router labcom ya. Router labcom. Kita akan menghapus device-nya. Kita mencet 4. 4 ya. Nama perangkatnya adalah router labcom. Jenisnya apa adalah router. Oke. Nama perangkat sudah dihapus. Apa sudah dipakai? Oh, salah. Maaf. Nomor 7 ya, pilihan nomor 7, sorry. Masukkan IP address yang ingin dihapus. Itu adalah 192. Oh, sorry. Kita harus konfigurasi dulu ya di sini. Oh iya, benar. Oh ya dah, kita masukkan router yang ini saja ya. Yang 1.2 ini. 1.2 ini ya. 192.168.1.2. Oke. Berhasil menghapuskan device. Kita akan tampilkan device. Nah, oke. Device yang tadi masih 0. Nah, sekarang kita akan hapus daftar konfigurasi juga, hapus daftar konfigurasi yang ada pada list ini. Nah, di sini kan sudah terpakai nih, kan ini udah nggak kepake lagi, kita hapus daftar konfigurasinya. Adalah 1.2 yang ini. Oke.
Yeah. Oke. Nah, sekarang listnya tinggal satu doang. Seperti ini. Wow, ada suara. Nah, kita akan mencoba menambahkan IP address ke device secara manual. Nah, saya akan membuat device terlebih dahulu. Saya pause lagi. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk menambahkan IP address secara manual. Kita pencet 8. Nah, lalu IP address mana yang ingin kita tambahkan? 192.168.10.2. Nah, sisa tablet dang, maka kita masukkan nama tablet dang. Oke, nah kita lihat pada menampilkan device. Lihat tablet dang sudah masuk ke dalam ini, ke dalam tabel yang sudah dipasangkan begitu. Nah, sekarang kita akan buat untuk memfilter. Sebentar, kita pause dulu. Nah, kita akan mencoba memfilter device berdasarkan jenis perangkat atau gateway. Nah, karena terdapat dua IP dan juga dua jenis perangkat, dua gateway, jadi kita akan mencoba memfilter ya. Misalnya kita seorang pengguna akan mencari IP address yang dia 192.168.20.1. Nah, ini kita disuruh pilih nih. Kita mau ngefilter pakai apa? Mau coba ngefilter pakai gateway. Nah, mari kita masukkan. Nah, kita pilih nih gateway apa? 192.168.10.1 seperti ini. Maka yang akan muncul adalah dua biji ini, yaitu adalah 192.168.10.1. Lalu kalau kita mau memfilter lagi gimana? Ya sama saja. Mau filter bagian jenisnya, jenis perangkat kan? Nah, kita masukkan lagi, masukkan jenis perangkat yang mau kita filter. Tablet misalkan. Oh, tablet sudah, router saja, router. Nah, maka yang keluar akan router saja. Gitu. Lalu kita akan coba masukkan file yang ingin kita baca. Oke, mudah saja. Kita tinggal mencet nomor 10. Lalu masukkan nama file yang ingin kita baca. Baik, kita akan memasukkan file konfigurasi .json. Kita harus samakan ya formatnya apa biar tidak terjadinya error. Konfigurasian JSON. Oke. Nah, jadi tipe objek apa nih? Konfigurasi. Nah, maka kita mencet nomor 1. Nah, dia akan terbaca seperti ini. Sudah dipakai. Lalu, kita kalau mau baca yang itu, yang objek device misalkan. Sama saja seperti yang tadi, device.json. Seperti ini. Masuk ke ini. Oke. Langsung terbaca oleh program. Nah, lalu kita ingin mengedit dan mengedit konfigurasi dan mengedit device. Sepertinya konfigurasi kan kosong tadi ya. Jadi kita mengibat device saja dulu. Yaitu kita akan memasukkan nomor device yang delete. Router Rapcom deh. Kalau misalkan kita tidak mau menghapus, kita kosongkan saja. Tapi karena kita mau menghapus nama Lapcom ini, jadi kita sudah router GKB seperti ini, maka kita enter. Karena kita nggak mau mengubah yang bagian Lapcom, jadi ya sudah kita enter saja. Nama jenis perangkatnya, maka kita enter saja. Begini. Oke, selesai. Sekarang kita akan tampilkan device. Apakah sudah keganti? Sudah keganti seperti ini. Router GKB. Seperti itu. Nah, karena router dan lain sebagainya tadi sudah dihapus, sudah diedit, maka berubah menjadi router GKB. Begitu juga dengan mengedit konfigurasi, hampir sama, tidak terlalu jauh beda. Mungkin akan saya coba deh untuk memberikan contoh. Sebentar, saya akan pause dulu biar durasinya tidak terlalu panjang. Nah, dalam kita untuk mengedit konfigurasi, kita tekan menu nomor 11, enter. Nah, ini sudah ada ya. Sorry, saya lupa ternyata. Nah, di sini saya akan masukkan konfigurasi yang ingin kita edit. Nah, tadi yang saya tambahkan adalah ini 20, 10 dan ini. Nah, kita akan masukkan nomor 5. Sama seperti yang mengedit device tadi, kita cukup enterkan saja karena kita tidak mau masukkan subnet.
Lalu kita enterkan lagi gateway-nya karena gateway-nya sudah benar. Nah, kita akan ubah IP address-nya 192.168.1.10 ya .20 .11. Oke. Kita tambahkan list konfigurasi. Apakah terganti? Oh iya, benar sekali, tadi 10 menjadi 11. Nah, itu adalah penggunaan dari alur dari program ini, alur dari aplikasi yang berjalan. Nah, lalu kita akan menjelaskan bagaimana aplikasi menangani anomali seperti input tidak cocok, tidak valid, atau tidak diproses. Nah, saya akan menginputkan list konfigurasi. Nah, jika kita mengasal masukin atau masukkan string atau masukkan aja, maka subnet tidak valid. Jadi dia memasukkan dengan kita harus memasukkan dengan format 255 karena saya memprogramkan hal ini, subnetnya ini harus 255 seperti itu. Mari masuk kita selanjutnya. Nah, sekarang dengan gateway 192.168, misalnya seperti ini saja ya. Kita enter. Nah, gateway tidak valid. Silahkan coba lagi dengan format seperti ini. Nah, jadi kita sudah diberitahu oleh program kalau kita tidak boleh lebih dari 4 titik, lebih dari 4 titik atau kurang dari 4 titik. Kita lanjutkan lagi. Oke, kita masukkan. Oh, sorry. Kita masukkan gateway-nya seperti ini. Nah, sekarang IP address. Bagaimana kalau IP address itu sama dengan gateway? Mari kita coba ya. Nah, maka akan muncul IP address tidak boleh sama dengan gateway. Nah, seperti itu untuk menangani anomali. Lalu kita masukkan device. Sebentar. Tak tambahin dulu. Tak pause aja deh. Sebentar. Nah, sekarang kita akan masuk untuk memasukkan device. Oke, masukkan device. Nah, untuk memasukkan device, kita masukkan nama perangkat. Masukkan nama perangkat ini mungkin kita akan samakan saja ya, sama yang tadi ada di list mungkin ya. Jadi kita akan mengetahui router. Nah, biasanya nanti dia akan memunculkan pop-up seperti ini. Nama perangkat sudah dipakai. Nah, untuk seperti ini. Biasanya seperti itu. Kalau misalkan namanya lain, maka dia akan masuk. Ada lagi yang mungkin bisa menangani anomali, seperti memasukkan nama file 10 ini ya. Nah, kita akan masukkan nama file yang ingin kita baca. Contohnya nama file itu nggak sesuai sama yang pengen kita baca. Configure, misalnya configure. Dia akan masuk dulu nih. Maka kita akan mencet. Dia akan menggunakan pop-up format file tidak didukung. Nah, seperti itu. Maka karena dia tidak ada pada file atau ya pokoknya file yang tidak bisa dia baca di dalam program itu tidak akan mengeluarkan file yang kita mau gitu. Nah, setelah selesai, saya akan menjelaskan penerapan Lambda function pada implementasi. Nah, kita akan masuk ke program sekarang. Nah, pada penggunaan Lambda, sebentar. Kok itu di atas sini. Nah, gunanya untuk filter Lambda ini adalah dimana program memfilter dari perangkat yang ada di list device, lalu juga ada perangkat yang ada pada list konfigurasi seperti itu. Nah, seperti ini penggunaan filter ini, seperti yang sudah dipakai pada list konfigurasi, sudah dipasang pada list device dan lain sebagainya. Nah, ini untuk map, list map ini dalam program tadi, list map ini digunakan untuk memasangkan atau mapping ya, memasangkan device secara otomatis pada program. Seperti pada pilihan ke-6, pilihan ke-6 ya, menambahkan IP address secara otomatis. Jadi saya menggunakan map pada
lambda function. Ya, lalu juga menambahkan filter lagi untuk sudah dipakai pada pada pilihan nomor 8. Lalu juga masih sama melakukan filter lagi kepada jenis filter yang kita mau, seperti berdasarkan jenis perangkat, berdasarkan gateway. Untuk kita memfilterkan device, lalu memfilterkan list konfigurasi dan lain sebagainya. Saya rasa cukup untuk penjelasan lab session 9 kali ini dan penutup dari project UTS kali ini. Dan saya minta maaf ketika ada salah-salah kata dalam penjelasan lab session hari ini dan juga lab session pada kali ini dan lab session sebelumnya. Dan saya juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampuh mata kuliah pemrograman jaringan, yaitu Bu Nurul Komaria dan juga Bu Dian Ayu Afifah. Dan saya juga berterima kasih juga sebesar-besarnya kepada teman-teman saya yang telah membantu membuat pemrograman ini. Dan itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.